Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam acara ini kita akan mempelajari semua kitab di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi kita mengenai kitab Kejadian, kitab pertama di dalam Alkitab, kita sudah sampai pada pasalnya yang ke-35 dan 36. Jika Anda ingin mempelajari pasal-pasal sebelumnya, episode yang lama ada di website kami dengan alamat semuakitabsuci.com. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Sama-sama Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tolong berikan judul untuk pasal 35 ini. Kita mungkin melihatnya sebagai pasal mengenai kuburan. Ada setidaknya 3 atau 4 hal atau orang yang dikubur di pasal ini. Yang pertama dan sangat penting, segala dewa asing dikubur di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Lalu penguburan Deborah, inang pengasuh Ribka, lalu penguburan Rahel, istri paling dikasihi, dan akhirnya penguburan Ishak. Iya, walaupun pasal ini adalah pasal mengenai kuburan, tapi sebuah kelahiran tercatat. Seorang bayi lahir di pasal ini, seorang bayi yang dihormati. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian saya akan bertanya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Dan buatlah mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri padamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tahirkanlah pakaianmu. Marilah kita bersiap pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku dan menyertai aku di jalan yang kutempuh." Tolong jelaskan kami ayat-ayat tersebut mengenai undangan Tuhan untuk bangun, untuk pergi ke Betel, bukan untuk pergi dan kembali lagi, tapi untuk tinggal. Apa yang Anda lihat di sini? Pertama, saya melihat mengenai ketertarikan dan pengusiran. Apa yang terjadi di Sikhem tidaklah mudah. Ketika dua putranya Yakub menghancurkan seisi kota, tentunya hal ini mungkin dapat menyebabkan orang-orang di sekitarnya melakukan pembalasan yang lebih buruk. Dan Yakub juga berpikir begitu. Mereka akan datang dan menghancurkannya. Mereka tidak akan meriksakan apapun untuknya. Hal itu membuat Yakub harus meninggalkan Sikhem. Kemana dia harus pergi? Tuhan memerintahkan dia untuk bersiap pergi ke Betel dan tinggal di situ. Seolah Tuhan berkata, "Aku tidak ingin kamu hanya mengunjungi Betel, tapi pergi dan tinggal di sana." Arti spiritual dari ini adalah mengunjungi Tuhan itu baik, tapi lebih baik menjaga hubungan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saya akan memberikan 2 ayat. Ayat pertama dari Mazmur pasal 27 ayat 4, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Ayat yang kedua mengenai Daniel dinyatakan dalam kitab Daniel 6 ayat yang ke-21. "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau? Syukurlah. Syukurlah kita tidak menyembah Tuhan kita hanya pada hari Minggu atau malam tahun baru saja. Tidak, kita menyembah Tuhan kita setiap saat. Artinya kita tinggal di dalam rumahnya." Mazmur 84 ayat 4, "Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau di rumahmu."
sempurna. Bagaimana hal ini dapat diterapkan? Bahwa hadirat Tuhan bukanlah sesuatu yang kita kunjungi Bukan lalu berkunjung kemudian saja, kita menjauh. Bukan Ya. hanya berkunjung saja, tapi tetap Ya. tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ada orang yang pergi ke gereja memakai jubah ibadahnya lalu keluar dan berkata, Benar. kita sudah selesai, kita sudah memberi Tuhan Iya. apa yang menjadi kebahagiaannya. Kita akan habiskan hari semau kita. Tepat. Tapi pergi ke Betel dan tinggal di sana memerlukan beberapa hal. Saya menyebutnya pemurnian dan persiapan. Seseorang yang bercela tidak bisa membawa kurban persembahan atau membangun mezbah. Benar. Tolong jelaskan pada saya mengenai persiapan untuk menghadap hadirat Allah. Apa yang Yakub lakukan? Saya mau mengatakan sesuatu yang penting mengenai persiapan. Yaitu di pasal 33 ayat 20 yang mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. Di sini Tuhan berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tapi dia tidak melakukannya. Sebelum pergi Yakub berkata pada sisi rumahnya, tapi Tuhan tidak berkata kepada seisi rumahnya. Hanya pada Yakub, tapi Yakub seolah tidak dapat dipisahkan. Dikatakan lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, syarat untuk pergi ke Betel ada 3. Dimulai dari dalam keluar. Pertama dari dalam, yang berhubungan dengan hati. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Menyedihkan, Yakub tahu di sana ada dewa-dewa asing setidaknya yang dicuri oleh Rahel. Sepertinya dia mengetahuinya. Tapi sayangnya Yakub tahu dan tetap diam. Menurut saya jika yang mencuri dewa-dewa itu adalah Lea, Yakub tidak akan membiarkannya, tapi dia melakukannya untuk Rahel. Jika Yakub membiarkan Rahel melakukannya, Tuhan tidak akan membiarkan Rahel maupun Yakub melakukan itu. Kedua, tidak hanya menyingkirkan dewa-dewa asing, tapi juga menyucikan diri kita. Hal-hal yang kelihatan adalah mengganti pakaian kita, penampilan luar kita. Itu adalah syarat untuk pergi ke Betel. Benar. Itulah sebabnya mengapa ayat 4 menyatakan, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang ada di dekat Sikem. Silakan. Anda mengatakan ini adalah pasal tentang kuburan. Banyak Ya. hal yang dikubur di sini. Ya. Apa yang selanjutnya akan dikubur? Yang pertama, kuburan yang pertama. Ini sangat penting. Mereka menghilang. Dewa-dewa asing. Ini bukan sebuah pintu yang kita tutup, lalu kita Dewa-dewa asing buka bukan sesuatu yang kita taruh untuk di kembali laci. mengambil barang-barang itu. Bukan. Iya. Sempurna. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya ketika ia lari dari kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Apa yang kita pelajari dari kematian dan penguburan Deborah? Melalui pasal 24 ayat 59 kita mengerti bahwa ketika Ribka meninggalkan rumah ayahnya untuk menemui Ishak, inang pengasuhnya ikut bersama dia ke rumah Ishak dan tinggal bersama Ribka. Tapi di sini kita lihat dia bersama dengan Yakub. Dari situ saya simpulkan bahwa Ribka sudah mati. Jadi dia meninggalkan rumah Ishak dan pergi ke rumah Yakub terkasih untuk memberitahu tentang kematian ibunya. Saya ingin menyatakan bahwa Ribka jauh lebih muda dari Ishak, tetapi dia mati jauh lebih cepat sebelum Ishak. Mengapa? Apakah ini akibat dari perbuatannya yang buruk di pasal 27 ketika mendorong putranya untuk berbuat bohong? Ketika Yakub takut ketahuan, Ribka berkata, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku." Apakah mungkin Ribka mati karena hukuman? Saya tidak menyampaikan kemungkinan Seperti menuai. bahwa inilah yang dituainya. Kita harus berhati-hati, dosa memiliki akibat. Mari berhati-hati terhadap dosa. Kita tidak boleh berpikir kalau saya sanggup, saya akan melakukannya. Tapi pikirkan, mengenai apa akibat dosa yang harus kita bayar melalui kesedihan di masa depan. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin.
tahu bahwa Allah telah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Pada ayat 10, mengapa Allah mengulangi perkataan yang sama? Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Silakan Saudara Yosef. Sebenarnya Tuhan menekankan perubahan nama itu. Kelihatannya Yakub tidak merespon perubahan nama itu pada awalnya. Memang betul Yakub tidak mentaati Allah. Dia menjalani hidup sebagai perampas, tapi sesudah pukulan yang menimpanya dalam pasal 34 dan sesudah Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Betel. Dua hal akan terjadi di sini. Tuhan menampakkan diri pada Yakub. Tidak hanya untuk bicara dengannya, tapi Tuhan menampakkan diri pada Yakub dan mengubah namanya. Tapi Yakub melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan dalam pasal 32. Saat itu Yakub bertanya pada Tuhan, katakan juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Seolah Tuhan berkata, aku bisa memberkatimu tanpa mengungkapkan diriku. Tapi pada bagian ini ketika dia pergi ke Betel, Tuhan menampakkan diri kepadanya, memberkati dia dan berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Tuhan tidak hanya menyatakan nama baru Yakub, tetapi juga nama Allah. Ini tidak terjadi dalam pasal 32. Tepat. Ada banyak hal yang terjadi mulai dari ayat 16 sampai akhir pasal 35. Ceritakan pada kami tentang kelahiran Benyamin dan kematian Rahel. Sebelum kemudian kita akan membahas kematian Yakub. Mengenai kelahiran Benyamin, Rahel sangat ingin memiliki anak. Dia berkata pada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Tuhan memberi Rahel seorang anak yang terbaik, Yusuf. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Tuhan memberi dia seorang anak laki lagi. Tapi sayang, dia mati sesudah melahirkan anak laki ini. Wanita yang menjadikan ini terlepas dari hak istimewanya, yang tidak tersedia bagi jutaan orang lain pada masa itu, seperti misalnya menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah, menjadi anggota keluarga yang beriman, melahirkan anak terbaik. Rahel masih menjalani kehidupan dengan rasa iri. Dia tidak bahagia. Hal terakhir yang ia katakan adalah, anak kesedihanku Ben-Oni. Terlepas dari cinta Yakub untuk Rahel, yang mana nama ini seharusnya menjadi permintaannya yang terakhir. Yakub tidak menerima kesedihan itu, tidak mendengarkan kata terakhirnya Rahel. Jadi Yakub mengganti nama Ben-Oni, anak kesedihanku, menjadi Benyamin, yang memiliki arti anak tangan kananku. Pada saat kelahiran Benyamin, dikatakan pada Rahel, jangan takut. Jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Tapi Rahel tidak menjawab. Alkitab menyatakan ketika ia hendak menghembuskan nafas terakhir, diberikan nama Ben-Oni pada anak itu. Artinya dalam kesedihan. Juga orang berkata pada menantu perempuan Eli supaya tidak takut, janganlah takut. Tapi ia menamai anak itu, Ikabod, telah lenyap kemuliaan Tuhan. Perawan Maria terpuji dalam Injil Lukas, jangan takut, kata malaikat kepadanya. Tapi ada alasan bagus baginya untuk tidak takut. Dia yang akan datang kembali mengambil ketakutan dan membawa damai. Benar. Tolong jelaskan tentang kedatangan dari Yesus Kristus. Bagaimana dia menghilangkan ketakutan dan membawa damai sejahtera. Saya melihat nama yang diberikan Rahel adalah nama yang sesuai dengan keadaannya. Nama yang diberikan Yakub adalah nama iman. Sesuai dengan naturnya, ia adalah anak kesedihan. Itu mengingatkan saya mengenai apa yang terjadi pada Injil Matius 2, Rahel menangisi anak-anaknya. Dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Herodes pembunuh yang agresif membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem dan kota-kota di sekitarnya. Seolah ketika Kristus lahir, dia adalah anak kesedihan. Yesus akan datang kembali sebagai anak tangan kanan. Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 28, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kedatangan yang pertama dikaitkan dengan kesedihan bagi bangsa Israel. Khususnya ketika mereka menyalibkan dan membunuh dia. Kristus berkata kepada putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tapi Kristus akan datang kembali sebagai anak tangan kanan. Semua musuh akan ditaruh di bawah kakinya. Pada kedatangan Kristus, Alkitab mengatakan kita telah melihat kemuliaannya, tidak seperti Ikabod. Benar.
yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anak Benar. tunggal. Kelak dia akan datang sebagai Raja Kemuliaan. Di kepalanya akan ada banyak mahkota. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Ketika dia Kemuliaan. menampakkan diri pada para gembala dikatakan, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Benar. Ayat 18, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni, tapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Lalu Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Saya perlu penjelasan Anda mengenai tugu kubur Rahel. Anda bisa memperhatikan bahwa di mana harapan duniawi dikubur, katakanlah seperti itu, di sanalah berkat surgawi lahir. Jadi Bethlehem adalah tempat di mana Rahel dikubur. Dia dicintai Yakub. Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel selama 14 tahun. Bukan 7, tapi 14. Dia tidak tinggal dengan Rahel selama 14 tahun. Saya pikir tugu ini mengisahkan mengenai lagu persembahan kita yang indah, jangan berharap pada hidup, karena hidup tidak stabil. Yang terbaik, yang terbesar yang dimilikinya adalah kesia-siaan. Segala sesuatu di dunia ini pasti akan binasa dan lenyap. Jangan tertipu oleh keindahannya yang luar biasa. Dia membangun tugu. Di sini harapan dunia dikubur. Dan keindahan duniawi. Dan keindahan duniawi. Tapi di tempat yang sama, Tuhan Yesus Kristus akan lahir. Barang siapa yang menginginkan harapan kekal tidak akan binasa. Dalam lingkaran yang lebih besar dan mulia yang tidak dapat diukur, harus mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat selanjutnya menceritakan tentang dosanya Ruben, anak sulungnya Yakub. Apa yang dilakukannya? Dia melakukan sebuah tragedi, sebuah skandal. Saya pikir itu membuat hati Yakub hancur. Alkitab hanya mengatakan satu ekspresi, kedengaran hal itu kepada Israel. Seolah-olah ada gempa bumi yang menimpa Yakub ketika dia mendengar tragedi ini. Yakub tidak melupakan hal ini. Sampai hari kematiannya, ketika dia memberkati anak-anaknya, dia berhenti pada Ruben dan berkata, Ruben, kaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegayaanku. Kau yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu waktu itu. Engkau telah melanggar kesuciannya. Kemudian dia berhenti berbicara kepada Ruben, seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri dan berkata, dia telah menaiki petiduranku. Tragedi. Saya melihat di dalam Ruben, ada gambar Esau yang terulang dan lebih buruk. Esau menjual hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah. Pada bagian ini terkait kesenangan yang sementara najis dan penuh nafsu, Ruben menjual hak kesulungannya. Ia tidak memiliki keutamaan meskipun dia adalah anak sulung. Hak kesulungan tidak diberikan kepadanya, tetapi kepada Yusuf yang lebih layak. Ruben kehilangan hak kesulungannya karena kesenangan sementara yang sekejap saja. Itu adalah sebuah pelajaran untuk kita, bahwa sebuah kesenangan bisa mencabut kita dari berkat kekal. Jadi waspadalah dan ketahuilah harga yang harus Anda bayar untuk dosa. Tepat. Kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari pasal 36 ayat 6 kita tahu bahwa Esau meninggalkan tanah itu, pergi dari hadapan Yakub, adiknya. Kita tahu bahwa ini adalah tempat di mana Esau menetap sampai kemudian Yakub datang. Apa yang membuat Esau meninggalkan tanah itu walaupun dia adalah pemiliknya dan dia memiliki banyak ternak dan tanah? Silakan Saudara Yosef. Saya menambahkan pada hal yang aneh ini, yaitu bahwa semua anak-anak Esau lahir di tanah Kanaan. Tidak ada seorang pun anak Yakub yang lahir di tanah Kanaan. Jadi sebetulnya wajar jika Esau mengambil tanah itu dan Yakub mencari tanah di tempat lain. Tanahnya Tuhan sangat luas. Tanah kelahiran mereka. Benar, tapi pada akhirnya tujuan Allah harus terpenuhi supaya tujuan pemilihan Allah bisa berlanjut. Bukan karena usaha manusia, tapi karena Dia yang memanggil. Itu dinyatakan kepada Ribka sebelum Esau dan Yakub lahir.
firman yang harus digenapi, yang akan mengambil tanah itu, seperti yang Allah katakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah keturunan Yakub. Sudah diketahui bahwa Esau, saudara Yakub, adalah benih dari Edom. Bangsa Edom Ya. adalah keturunan dari Esau. Dan sejarah juga memberitahu kita bahwa ada permusuhan antara bangsa Edom dan Israel, umatnya Allah. Tolong tandai titik di mana permusuhan itu terlihat antara keturunan Esau dan keturunan Yakub atau antara bangsa Edom dan Israel. Saya pikir kita akan menemukan sesuatu tentang Edom dalam kitab Yesaya 34 dan Yeremia 39. Tapi mungkin ayat yang lebih jelas tentang Edom atau Esau dalam Nubuat Obadja Ya, yang khusus berbicara tentang Edom. Dalam nubuat ini disebutkan 3 masalah yang terjadi pada keturunan yang jahat ini yang dibenci oleh Tuhan. Mengapa Allah membenci mereka? Ada 3 alasan utama. Pertama, keangkuhan. Mereka terkenal karena keangkuhannya. Ada tertulis bahwa Allah menentang orang yang congkak, dia membenci keangkuhan. Kedua, mereka memandang rendah hal-hal yang kudus, hal-hal dari Tuhan dipandang murahan. Itu sebabnya Esau menjual hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah. Dia tidak dipaksa, tapi berpikir, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Seolah-olah dia berkata, saya sudah mau mati, berikan padaku semangkuk kacang merah itu. Saya tidak perlu hak kesulungan. Lalai menghormati hal-hal yang berhubungan dengan Allah tidak akan dibiarkan. Jadi pertama terkait keangkuhan, kemudian tidak menghormati hal-hal yang berhubungan dengan Allah, dan yang ketiga, permusuhan dengan umat Allah yang tidak dapat dibenarkan. Jika kita membaca Nubuat Obadja, kita akan melihat permusuhan besar mereka dengan umat Allah yang tidak dapat dibenarkan. Lihat keangkuhannya, dikatakan pada ayat 3, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu. Terkait kebencian dan ketidakadilan bagi saudaranya. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi di atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Jadi ini adalah bentuk kebencian mereka pada umat Allah. Tentang mereka tertulis dalam semua penderitaan mereka, ia juga menderita. Anda tidak hanya menyebabkan penderitaan pada mereka. Karena ketika mereka menderita, Allah juga menderita. Anda membuat Allah menderita, sanggupkah Anda menanggungnya? Bagi mereka yang memiliki 3 hal ini, saya merasa kasihan pada mereka dan ingin peringatkan mereka. Mereka yang memiliki keangkuhan dan kebencian tanpa alasan kepada umat Allah padahal mereka tidak melakukan apa-apa yang membuat Anda membenci mereka. Ketiga, tidak menghormati anugerah cuma-cuma yang ditawarkan Allah kepada Anda. Mereka yang melakukan 3 dosa ini adalah orang Edom rohani. Saya kasihan dan bersedih bagi mereka. Saya memanggil mereka dengan tulus untuk segera bertobat. ya. Berikan satu komentar terakhir pada 2 titik dalam sejarah di mana permusuhan antara keturunan Esau dan umat Allah terlihat ketika mereka berada di padang gurun dan negeri itu. Tolong jelaskan hal-hal tersebut. Saya akan memberikan 2 hal yang terlihat jelas. Musuh pertama yang dihadapi umat Allah ketika mereka keluar dari Mesir, seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran 17 adalah orang Amalek. Kalau kita baca Nubuat Bileam dikatakan, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek. Yang pertama di antara bangsa dalam hal memusuhi. Benar. Yang pertama menyerang umat Allah adalah orang Amalek. Tapi yang satu lagi jauh lebih buruk ketika kita membaca tentang Haman bin Hamedata, orang Agag. Agag adalah orang Amalek. Benar. Ketika Tuhan menyuruh Saul menumpas orang Amalek, Saul menyelamatkan Agag, Iya. raja orang Amalek. Benar. Dari keturunannya kelak muncul Haman, Hitler pertama dalam sejarah yang ingin membinasakan seluruh orang Yahudi. Hasilnya adalah hidupnya berakhir menyedihkan persis seperti Hitler. Hitler mati bunuh diri, Haman mati disulap. Saya teringat akan Herodes, keturunan Edom. Herodes anak Edom. Tidak hanya memusuhi umat Allah, tapi juga memusuhi anak Allah dalam Tepat inkarnasinya. sekali. Kita tidak Tepat lupa, sekali. dia bekerja sama dengan Pilatus untuk melawan anak Allah. Dia mengejek dan tidak menghormati anak Iya. Allah. Sebagai tambahan, Herodes Agung membunuh para anak laki-laki yang tidak bersalah. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, kita dengar komentar hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Kita belajar bahwa tinggal di Bethel membawa kebaikan, tetapi ada syaratnya untuk bisa selalu tinggal dalam hadirat Allah.
Saya harus menyingkirkan dewa-dewa asing dalam hidup saya dan disucikan. Bahkan penampilan kita harus sesuai untuk bisa tetap tinggal dalam hadirat Allah. Betul. Hadirat Allah bukan hanya tentang berkunjung, tetapi menetap. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Allah memegang janjinya ketika kita melihat Esau meninggalkan tanah itu. Yakub dan anak-anaknya menjadi pemilik tanah itu meskipun tanah itu adalah tanah kelahirannya anak-anak Esau dan mereka memiliki banyak harta benda di sana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Tuhan memberkati. Pemirsa yang kami kasihi, Tuhan mengundang Yakub secara pribadi untuk meninggalkan tempatnya. Tuhan mengundang pergi ke Betel bukan untuk mengunjungi Betel, tetapi untuk tinggal di sana. Undangan ini ditujukan untuk saya dan Anda. Bangun dari tempat Anda. Cukup sudah kemalasan, cukup sudah meninggalkan hadirat Allah dan meninggalkan gereja. Cukup sudah meninggalkan persekutuan dengan Allah, bangun dari tempat Anda. Tetapi sambil Anda menjalin hubungan pribadi dengan Allah, waspada dengan tangan Anda. Waspada dengan lidah, waspada dengan penampilan Anda, waspada dengan rumah Anda. Jagalah supaya tetap berkelas, supaya tetap murni. Anda harus seperti itu jika Anda ingin mendekat pada hal-hal yang kudus. Ketika Anda mendekati hadirat Allah, Anda tidak bisa berdoa dengan noda darah di tangan. Tangan Anda harus murni. Anda tidak bisa berada dalam sebuah konflik, kemudian mengangkat tangan Anda untuk berdoa. Anda tidak bisa menyimpan ketidakmurnian dalam hati dan pergi beribadah. Kita perlu disucikan. Kita perlu mengganti pakaian rohani kita. Kita perlu dibasuh ketika mendekat kepada Allah di dalam doa. Dan firman-Nya yang bisa membasuh kita. Pemirsa terkasih, Tuhan ingin Anda kembali bersekutu dengan Dia. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.